Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ica Fitrisa dan kita kembali di podcast RRI. Hewan ketika kita pelihara dengan dedikasi dan hati yang tulus, secara ini mereka memberikan dampak juga untuk kita dalam arti seperti cuan itu, Mbak. Okay. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ica Fitrisa dan kita kembali di podcast RRI. Dan untuk hari ini ya, untuk pendengar semuanya, kali ini kita akan coba ngobrol tentang hobi yang ternyata bisa jadi peluang cuan. Dan sudah bersama dengan Arman. Halo Siap, Arman, Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Ica. Alhamdulillah sehat. Siap. Kamera 1, kamera 2 ya. Siap. Oke, dan pastinya Arman ini ya sudah punya cara yang unik begitu ya untuk mengisi waktu luangnya, dan dia ini punya bukan hanya hobi rebahan ya. Siap. Dia punya hobi itu ternyata punya banyak peliharaan ya. Peliharaan unggas ya, ada juga beberapa hewan ternak lainnya. Arman, ini awalnya memang hobi karena hobi atau memang kamu sudah kepikiran begitu untuk menghasilkan uang? Ya. Awalnya hobi, Mbak. Okay. Hobi. Nah, kemudian dari hobi itu sehingga saya kepikiran bahwa kayaknya beternak ini bisa menghasilkan cuan, seperti itu, Mbak. 1 tahun? 1 tahun terakhir ini kami menyadari bahwa dengan pelihara seperti ayam, kemudian hewan ternak lainnya, itu ternyata bisa menjadi peluang usaha untuk anak-anak muda yang mungkin kesusahan dalam pekerjaan dan lain-lain sebagainya lah. Oke. Apalagi Arman ini ya teman-teman begitu sibuk ya dengan kesehariannya. Jadi dia ini salah satu karyawan perbankan juga. Siap. Yang pastinya Senin sampai Jumat itu sibuk ya. Siap. Pasti weekendnya yang punya waktu begitu ya. Betul. Nah, ini kamu kebanyakan mengisi waktu luang untuk biasanya kegiatan yang Arman lakukan ini di kandang atau di tempat ternak apa begitu? Ya. Jadi untuk keseharian ini, Mbak, pagi-pagi kami ya, dari pagi itu kami manfaatkan setelah sholat subuh, langsung kami ke kandang. Nah, ke kandang yang pertama kita membersihkan kandang, kemudian memberi pakan, kemudian memberikan air dan lain-lain sebagainya lah. Artinya kegiatan kami di kandang itu menurut teman-teman yang yang tidak hobi itu mungkin berat, tapi kami itu justru kegiatan itu adalah sebagai kesenangan kami, Mbak. Kesenangan lakukan kami. Setiap hari. Oke. Berarti kamu sendiri atau mungkin bersama keluarga di rumah atau seperti apa? Sejauh ini karena saya sudah menikah, jadi dibantu istri lagi, Mbak. Dibantu istri. Berarti ini kompak sebelum masuk di tempat kerja memang rutinitas pagi begitu ya? Rutinitas pagi wajib ya. Nah, sebenarnya dari semua hewan ini kan dengar-dengar bukan hanya ayam begitu ya, ada juga sapi begitu. Nah, dari semua hewan peliharaan mana sebenarnya Arman ini yang mungkin bikin betah ngurusin atau mungkin ada hewan yang capek begitu, tapi ada juga yang mungkin lantaran lebih ke hobi jadi betah ngurusinnya begitu. Iya, kalau bilang capek pasti capek, Mbak. Tetapi rasa capek itu terbayarkan. Yang pertama karena kami mengerjakannya itu sepenuh hati. Karena kami senang. Saya senang dengan hewan apa saja, Mbak. Hewan apa saja saya senang. Kami pelihara, kemudian semua itu hewan ketika kita pelihara dengan dedikasi dan hati yang tulus, secara ini mereka memberikan dampak juga untuk kita dalam arti seperti cuan itu, Mbak. Oke, ya. Mungkin bisa diceritakan ya ke teman-teman podcast ini yang kamu piara jenis ayam apa saja begitu? Iya, siap. Jadi kalau untuk ayam, teman-teman, saya ada beberapa ayam yang saya pelihara itu seperti ayam hias, Mbak. Ya, ayam cabur, orang bilang itu ayam pendek kemudian ada ayam kalkun, kemudian yang kedua itu saya beberapa bulan yang lalu sempat melakukan pengiriman ayam impor dari Filipina ke Indonesia. Luar biasa. Itu kemudian saya kembangkan di sini. Apa aja bedanya ayam kalkun begitu, ayam Filipin? Ya. Jadi kalau kayak ayam kalkun, ayam kalkun itu ada beberapa yang memanfaatkannya sebagai pedaging, Mbak, ya. Sebagai pedaging. Kemudian yang kedua ayam
Filipina itu sebagai ayam hobi, Mbak. Sebagai ayam hobi. Siap. Kalau ayam kate kan lebih ke ayam hias, ada kontesnya juga. Oke, ya, luar biasa ya. Dan pasti ada beberapa pengalaman ya ketika kamu memelihara ya beberapa hewan ya, termasuk mungkin ada nggak sih kejadian lucu atau mungkin bikin panik selama memelihara hewan-hewan ini, atau ada berantem sesama hewan begitu kan? Kan beda-beda begitu kan. Jadi kalau kejadian-kejadian unik di saya selama memelihara atau beternak ayam ini, Mbak. Ya contoh kayak kemarin saya pesan ayam impor dari Filipina. Itu ayamnya galak, Mbak. Iya, galak dia. Sampai kami itu melakukan penanganan di kandang itu susah. Mau beri pakan tahu-tahu mukul dia. Itu yang itu. Berarti memang dikirim sama kandangnya atau seperti apa? Jadi dari Filipina sana dikirim pakai box, Mbak. Pakai box, nanti itu kami bayar pengirimannya, yang jelas lewat lewat standarisasi lah, standarisasi pengiriman ayam ke Indonesia. Pastinya dalam hal perawatan itu agak berbeda juga ya dari ayam lainnya. Kalau untuk perawatan ayam hias sendiri, ayam impor sebenarnya ribet nggak sih, atau seperti ayam pada umumnya? Ya, untuk ayam impor ini, Mbak, memang agak susah-susah gampang. Yang pertama, dia harus menyesuaikan dulu dengan iklim Indonesia, yang dimana di Filipina itu tidak terlalu panas, Mbak ya. Kalau di sini apalagi dengan kondisi sekarang di Indonesia ini cukup panas, terkhusus di Toli-Toli ini, Mbak ya, aduh panas sekali. Akhirnya yang jadi tantangan kita di ayam Filipina ini menyesuaikan pakannya, kemudian suhunya di sini, Mbak, tergantung kondisi cuaca juga vitaminnya apa segala macam itu. Nah, Arman, mungkin kalau orang awam melihat ayam hias mungkin cuma buat koleksi begitu ya. Tapi sebenarnya bisa menghasilkan cuan juga. Oh, pasti bisa dong. Apa itu? Bisa. Mungkin bisa diceritain. Ya, jadi untuk ayam hias ini berangkat lagi kita dari hobi ya, Mbak ya. Nah, kalau orang yang hobi dengan pedaging, jelas tidak mungkin dia piara ayam hias karena kecil. Jadi ayam hias ini yang pertama itu memiliki keunikan dengan kaki yang pendek. Kemudian bentuk tubuh yang tidak seperti ayam lainnya, kemudian juga dengan kualitas bulunya, sehingga itu yang bisa menarik cuan, Mbak. Dari segi itu yang bisa menghasilkan cuan. Kira-kira digit berapa ya? Yang mungkin Arman sudah dapatkan selama ini, sudah bisa membeli apa saja. Mungkin ada keuntungan yang tidak terduga begitu ya dari ayam hias ini. Khusus di ayam hias. Memang kadang-kadang tidak terduga, Mbak. Ya, kadang-kadang permintaan pasar kami itu kadang 1-2 ekor. Tapi ketika waktunya kontes, itu bisa sampai 8 atau 9 jutaan itu, Mbak. Luar biasa ya, teman-teman ya. Dan ini memang dari hobi menghasilkan menjadi cuan begitu. Berangkat dari hobi ya, luar biasa ya. Dan pastinya kalau sekarang kan ada yang mungkin mau mengikuti jejak Arman, punya hobi beternak atau mungkin ingin menghasilkan uang. Kira-kira sebenarnya harus mulai dari mana sih ketika kita ingin melakukan hobi yang sama? Dengar-dengar tadi teman saya Rian ya, kepengen begitu. Ya, jadi kalau dari saya untuk teman-teman yang ingin memulai lah, Mbak ya, beternak. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu dia harus suka dulu, Mbak. Suka dengan ayamnya itu, suka dengan senang. Nah, kalau sudah senang dan suka, maka pasti dia akan rawat peliharaannya ini dengan sepenuh hati. Karena pelihara unggas, pelihara ayam beternak ini, Mbak, perlu konsistensi yang luar biasa. Yang pertama, ketika kita mulai beternak itu kita tidak tahu, belum tentu langsung hal yang baik kita temui nanti di sana, Mbak. Saya memulai peternakan ini, saya pesan ayam hias pertama kali itu tiba di kandang kami, tahu-tahu meninggoy begitu, mati kan. Memang harus beradaptasi dulu ya. Betul. Itu yang harus yang kadang orang membuat menyerah itu, Mbak. Baru datangkan 1-2 ekor atau sepasang, tiba-tiba sudah menyerah, frustasi karena tidak paham ilmunya. Nah, untuk saya sendiri, saya bersedia diajak untuk bertukar pikiran terkait untuk pemeliharaan hewan ternak ini, Mbak. Hewan ayam hias. Hal-hal yang harus diperhatikan juga ya. Banyak hal-hal yang spesifik yang harus
pelajari. Dari awalnya suka ya menjadi hobi dulu baru suka dulu baru hobi ya. Kemudian cuan ya. Oke. Yang jelas nanti ini teman saya sudah dapat inspirasi ya. Siap. Mungkin salah satunya dia bisa beli ayam warna-warni dulu yang kecil ya. Itu lain ceritanya ya teman-teman semuanya. Dan pastinya bukan hanya hewan ternak ya, unggas juga ya teman-teman. Arman ini juga punya hobi untuk mengoleksi kayak sapi, bener ya? Siap, betul. Mengoleksi barang kali ya. Kucing ya. Nah kucing, mungkin, betul. tapi ternyata nggak berhenti. Ada sapi, ada juga kucing begitu ya. Mungkin kalau dari sapi sendiri, awalnya gimana ceritanya? Kamu beternak yang namanya sapi itu? Oke. Jadi kalau sapi itu Mbak Ica, sapi saya mulai pelihara itu ketika saya sadar bahwa beternak ini ternyata menghasilkan cuan. Tidak hanya dari ayam, tidak hanya dari ayam dan unggas-unggas lainnya, tapi dari hewan seperti kucing, kemudian sapi, terutama sapi. Sapi ini saya mulai beternak ini baru 6 bulan. Tapi saya di sistem penggemukan. Berarti di luar ayam baru sapi ya? 6 bulan. 6 bulan. Kemudian setelah di Idul Adha kemarin, kami melakukan penjualan itu dengan jumlah yang sudah cukup luar biasa, Mbak. Sudah cukup luar biasa. Padahal kami baru mulai 6 bulan. 6 bulan. Siap. Itu kamu belinya sapi yang mungkin betul. masih bayi begitu, penggemukan istilahnya ya? Iya, karena dia penggemukan, kami beli sapi yang sudah hampir dewasa. Kemudian mungkin sapinya belum terlalu gemuk dengan kualitas atau intensitas pemeliharaannya tidak terlalu bagus kan. Kami beli dari peternak-peternak pinggiran, kemudian kami lakukan penggemukan, Mbak, di kandang kami. Jadi di tahun kemarin Idul Adha, alhamdulillah sudah bisa menjadi cuan juga ya. Menjadi cuan. Bahkan kami sudah bangun beberapa kandang untuk kandang intensif untuk pemeliharaan sapi. Jadi Mbak, sudah berapa ekor begitu untuk sekarang? Kalau untuk sekarang kami sediakan untuk stok Idul Adha di tahun depan itu sekitar 12 ekor. Wah, luar biasa. 12 ekor. Itu posisi untuk kandangnya sendiri itu di depan rumah atau di mana? Kebetulan bisa lihat lokasinya agak luas juga sih ya untuk kediamannya. Itu kami pelihara di seputaran rumah juga, Mbak. Kami manfaatkan semua lokasi-lokasi yang potensi sebagai sebagai penghasil cuan. Kita kembangkan semua di rumah karena ini sewa anunya orang. Iya, betul. Misalnya kalau ada sesuatu yang mungkin bisa dimanfaatkan begitu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini bukan hanya ayam ya, sapi, tapi juga kucing ya. Dan mungkin ini kucing di awal ya. Kucing, itu gimana ceritanya? Apakah ini Siap. hobi Arman atau hobi istri ini? Siap. Jadi kalau kucing ini berangkat dari hobi istri, Mbak. Dia senang dengan kucing, kemudian disponsori lah oleh saya. Disponsori oleh saya dari hasil cuan ayam tadi ini. Oh, begitu. Yang di luar mana sih? Kucing atau ayam? Memang ayam ini bawaan saya sebelum menikah. Saya sebelum menikah. Tapi untuk saya pelihara lebih intensif, lebih intens lagi ini ketika saya sadar bahwa ini memiliki nilai yang menghasilkan cuan itu, Mbak. Ya, seperti itu. Akhirnya kalau kucing ini berangkat juga dari hobi istri, kemudian saya sponsori, kemudian kami lakukan pengembang biakan, Mbak, dari berbagai jenis. Yang pertama itu Persia, kemudian ada Maine Coon juga, yang harganya lumayan juga, Mbak. Ya, jadi saran saya buat teman-teman yang hobi kucing, ya harus disediakan juga budgetnya. Karena ini maksudnya agak harganya sesuai juga dengan harganya. Makin tinggi jenis kucingnya, ya harganya makin lumayan juga, Mbak. Berarti sudah sempat terjadi transaksi jual beli di kucing itu ya. Yang paling banyak orang cari apa? Sejauh ini karena di Toli-Toli ini untuk kucing kan yang paham tentang jenis kucing itu masih sedikit. Jadi di Toli-Toli ini orang memahami kucing kalau bulunya panjang itu sudah kucing Persia lah. Padahal tidak semua itu Persia. Nah, karena ada itu jenis kucing Maine Coon panjang bulunya juga, tetapi beda dari segi fisiknya. Nah, kalau Maine Coon itu kan kucing besar. Nah, kemudian ada juga kucing Angora. Angora tidak terlalu besar tapi bulunya lebat.
Nah, kemudian dari kedua kucing ini memiliki karakter yang berbeda, Mbak. Oke, ya. Itu harus kita memang pahami. agak harus dipahami, apalagi pencinta hewan ternak bagai kucing juga termasuk. Betul. Ya. Kalau kayak saya kucing kampung di rumah. Sama ada juga, Mbak. Ada juga ya. Berarti beda juga sih perawatannya sebenarnya ya. Beda. Kalau dari segi perawatan itu kucing kampung kan ya yang penting dia kondisinya sehat, pemberian vitaminnya cukup, dia akan sehat. Dan juga ini menjadi salah satu hobi kamu juga ya, selain tadi ada ayam, sapi, betul. Dan kucing. Nah, kalau disuruh pilih nih Man ya, antara ayam, sapi atau kucing-kucing, Arman paling yang bikin Arman suka atau nyaman itu dari beberapa jenis, kira-kira hewan yang mana? Iya, kalau yang paling saya suka ya Mbak ya, ya saya ayam sih. Ayam. Karena ayam itu melekat di hobi dan kesenangan saya itu mulai dari saya belum menikah, kemudian masih dari orang tua, berawal dari orang tua sini Mbak, kami pelihara ayam ini, kemudian turun temurun ke kami. Nah, sampai sekarang kami anak-anaknya ini sadar bahwa ayam itu memiliki nilai atau peluang bisnis lah Mbak, untuk dikembangkan kemudian menjadi cuan untuk kita. Man, ini kan kamu tadi sudah ada ayam hias ya, terus ada ayam apa tadi, Thailand begitu ya, ayam Filipin maksudnya. Nah ini ke depan kamu bikin usaha ayam potong nggak sih? Ini apalagi kalau di toli-toli ya kayak musim Lebaran atau seperti apa untuk ke depannya sendiri? Atau mungkin agak berbeda begitu? Ya kalau untuk sekarang, kalau untuk keinginan untuk pelihara ayam pedaging itu Mbak, sebenarnya sudah terfikirkan di kami. Khususnya saya pribadi, saya sudah punya rencana di kemudian hari ketika ada rezeki lebih, mungkin saya akan kembangkan, kami akan beternak juga ayam pedaging. Karena perlu teman-teman tahu, ayam pedaging di khususnya Kabupaten Toli-Toli ini Mbak, kebanyakan kita ambil dari luar. Benar-benar. Jadi ayam-ayam hasil ternakan kita di Toli-Toli ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daging ayam di Kabupaten Toli-Toli. Jadi itu saran saya untuk teman-teman yang memiliki lahan, kemudian yang hobi juga kan, itu berangkat dari hobi juga. Kalau hobi di dunia unggas boleh dicoba untuk ayam pedaging itu, ayam potong lah ya orang bilang biasa. Karena ini juga merupakan satu potensi juga. Betul, ya. Potensi, sangat potensi Mbak. Dan kalau kita berbicara tadi ya teman-teman tentang cerita Arman, sebenarnya semuanya itu berawal dari memanfaatkan waktu luang yang awalnya cuma hobi dan ternyata bisa membuka peluang. Nah, menurut Arman sendiri, apa yang harus dilakukan supaya sebuah hobi ini nggak cuma kesenangan tapi juga bisa menghasilkan? Jadi saran saya untuk teman-teman di luar sana kan, menurut saya nih, yang pertama khususnya buat teman-teman saya awalnya Mbak, karena hobi ini menjadi suatu kesenangan, saya cintai dengan sepenuh hati. Mulai dari ayam, terlepas itu ayam dari umur berapa bulan sampai dia sudah dewasa, itu kami dedikasikan, kami pelihara dengan sepenuh hati. Terlepas dari dia menghasilkan cuan itu nanti ada istilah Mbak, ada bahasa dari para peternak ini, percantik ayam Anda, maka ayam akan mempercantik keuangan Anda. Iya, mantap ya. Siap. Percantik ayam Anda, berarti seberapa cantik begitu ya? Yang mungkin sudah itu butuh skincare berarti ya? Ya, artinya dalam bentuk unggas. Betul, siap. Berarti dari segi vitaminnya, kemudian perawatannya kita harus memang intens kita Mbak di situ. Totalitas lah, artinya totalitas. Dari hobi itu memang berarti menghasilkan cuan, perlu diperhatikan juga ya dari kualitas dan juga penampilan ayam itu sendiri ya. Ke depan hobi apa sih Man yang mungkin tetap mau jadi kegiatan di waktu luang atau keinginan yang ingin dikembangkan menjadi usaha yang lebih serius? Baik. Untuk sejauh ini Mbak, yang kami fokuskan itu di ayam kemudian di sapi. Nah, itu yang paling kami melihat potensi hobi yang nanti akan menghasilkan cuan. Nah, karena kebutuhan sapi di Toli-Toli ini, kebutuhan daging dan daging ayam juga ini masih sangat tergantung dengan ayam-ayam dari daerah lain Mbak. Dari kita masih memasuk dari Palu, iya betul, dari Donggala, dari Gorontalo. Nah
menurut saya ini potensi dan peluang yang harus cepat kita sadari buat teman-teman di luar sana kan. Harus cepat kita sadari, harus kita mulai beternak mulai dari saat ini supaya bisa kita pelajari keunggulannya, kemudian penanganannya, kemudian perawatannya. Betul. Siapa tahu dengan kita bisa memelihara dan betul. mungkin toli-toli bisa menjadi salah satu penghasil betul, ya. Betul. Tidak perlu kita keluar ya untuk membeli begitu ya, apalagi untuk konsumen sendiri atau produsen sendiri. Betul. Oke teman-teman, kita masih di podcast RRI dan tadi kita sudah membahas ya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan dari hobi menjadi cuan, dan ternyata Arman ini memelihara begitu banyak jenis hewan ya, hewan unggas ya, termasuk juga ada sapi sama kucing. Nah mungkin ketika kita memelihara hewan-hewan tersebut ya, pastinya punya tantangan, punya suka duka. Mungkin bisa diceritakan ini tantangan dulu ini. Siap. Ketika memelihara hewan-hewan tersebut. Ya, untuk tantangan memang Mbak, tantangannya itu membentuk pasarnya. Okay. Memang membentuk pasar di usaha yang berkedok hobi. Itu berkedok hobi itu memang apa ya, bisa dibilang susah, tidak terlalu susah juga. Mau dibilang gampang, tidak terlalu gampang juga. Karena yang pertama, ketika kita sudah punya peliharaan yang kita nanti akan buat itu sebagai penghasil cuan, itu pemasarannya kita belum bisa seperti saya pribadi ya Mbak, ketika ada teman-teman di sana baru memulai, tidak secara langsung sudah bisa seperti saya. Saya kan sekarang sudah bisa kirim ke beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Okay. Sedangkan untuk teman-teman itu jelas kalau baru mulai tantangannya itu pemasarannya itu, karena yang pertama pasti orang mempertanyakan kualitasnya, kualitas itu. Sementara untuk membentuk kepercayaan dengan para konsumen itu Mbak, butuh waktu dan butuh proses yang betul-betul ketika kita sudah amanah ke mereka dan mereka puas, mereka akan terus ambil dari kita. Dan sekarang para pemula ini pikirannya hanya menjual tanpa memikirkan kualitasnya. Itu yang harus kita perhatikan. Itu tantangannya sih Mbak. Jadi selama ini pemasaran kamu lewat apa? Dari media sosial atau seperti apa? Karena kayaknya ini kalau mau melihat media sosial kayaknya saya belum melihat gitu ya. Ya kalau pemasaran saya pribadi ya toh sampai ke Thailand gitu kan. Dari pemasaran saya ini di seluruh mata angin, Mbak. Oh, begitu ya. Berarti secara kasat mata begitu. Iya, artinya semua saya gunakan, Mbak. Semua hal-hal yang semua media yang bisa potensial mencari pembeli lah untuk memperkenalkan hewan-hewan ternakan saya kan Mbak, misalnya di Instagram, kemudian di Facebook, kemudian via WA. Nah itu kami gunakan semua itu Mbak. Kami story, kami foto ayamnya sedemikian rupa. Ada juga yang teman-teman di Toli-Toli, ada juga yang dari Bol sampai datang langsung ke kandang kami, betul. Karena memang ada yang dari mulut ke mulut, betul, ya. Dari mulut ke mulut. Oke. Dan mungkin suka dukanya ya memelihara beberapa pilihan hewan yang mungkin menjadi hobi ini. Iya. Ini request dari teman-teman yang banyak bertanya juga ini ya. Jadi suka dukanya itu Mbak, ketika ini sukanya dulu ya. Oke. Sukanya dulu. Sukanya itu ketika ada ayam yang kami breeding, contoh dari ayam hias, kemudian kami lakukan pembesaran perawatan dari dia usia dari 0 sampai dia usia 5 atau 7 bulan di usia kontes Mbak. Itu kami sudah lihat cantik, kesenangan, kemudian ikatan emosional dengan hewan ini, dengan ayam hias ini. Nah itu sukanya. Kemudian dukanya. Ketika hal yang kita suka, kemudian orang lain juga suka, Mbak, itu dukanya. Jadi mereka selalu hal yang kita suka, mereka paling suka juga. Nah, jadi suka dukanya itu ketika kita punya ayam yang sudah spek kontes bagus, yang mau tidak mau harus kita lepas, harus kita jual. Nah itu dukanya. Karena Mbak. Itu orang suka juga. Betul. Begitu ya. Orang suka juga dan kita suka juga Mbak, seperti itu. Nah kemudian yang kedua itu wabah penyakit Mbak. Nah itu dia wabah penyakit yang memang di Toli-Toli ini penanganannya harus betul-betul intensif Mbak. Karena pernah
hal yang paling jatuh di kandang kami itu seluruh ternakan kami itu ya mati lah gitu. Ya, pernah kena. Pernah. Okay. Wabah itu karena keteledoran kami tidak menyadari. Ayam-ayam yang masuk kami langsung gabungkan dengan ayam-ayam yang lain. Oke, berarti ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Mungkin dengan adanya penggabungan berarti memang masing-masing punya membawa hal-hal yang mungkin bisa jadi penyakit. Betul. Ya? Karena ayam dari luar itu Mbak harus kita karantina dulu. Oke. Nggak sembarang juga. Nggak sembarang. Gitu. Berarti sama halnya dengan kucing. Betul. Atau seperti apa? Kucing kalau kita baru kita harus sendirikan dulu karena yang jelas pasti butuh penyesuaian antara lingkungan yang sebelumnya dengan lingkungan yang baru. Seperti itu Mbak. Oke, pastinya ada suka duka ya teman-teman semuanya ya. Terakhir nih Man ya, buat teman-teman yang mungkin punya hobi begitu ya, tapi belum berani mencoba menghasilkan uang dari hobinya, ada pesan khusus gak ya buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita ini? Siap, buat teman-teman semua yang nonton podcast ini, satu hal yang saya paling percaya, keberanian melangkah itu akan mendatangkan cuan, Mbak. Okay. Selalu hindari rasa takut memulai. Ketika kita punya hobi yang kita senangi, kemudian kita kerjakan dengan sepenuh hati, itu secara tidak langsung nanti akan menjadi cuan untuk kita. Nanti akan memberikan hal yang positif juga untuk kita, Mbak. Karena ayam belajar saya senang ayam. Kemudian sapi, kucing itu kami karena kesenangan semua Mbak, kesenangan kemudian menghasilkan cuan. Seperti itu. Oke, nah menarik ya teman-teman obrolan kita hari ini dan ternyata waktu luang ini bisa dimanfaatkan begitu ya dengan baik untuk menjadi sesuatu yang produktif. Nah, terima kasih untuk Arman ya yang sudah ngobrol santai bersama kita. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi dan satu pertanyaan bonus sebelum kita tutup Man ya. Kalau semua hewan Arman itu bisa ngomong kira-kira ayam, sapi atau kucing mana yang paling banyak maunya? Oh iya. Jadi kalau yang paling banyak maunya ini ayam, Mbak. Ayam paling banyak maunya dia. Dia harus dimandikan itu wajib, kemudian dibersihkan itu juga wajib, kemudian dijemur, banyak lah yang paling banyak maunya. Ternyata ayam dan memang itu juga paling menghasilkan ya. Oke teman-teman, sekian podcast kita untuk hari ini, sampai ketemu di episode selanjutnya.